Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam semuanya. Hari ini saya akan membedah salah satu komponen paling vital dalam arsitektur komputer modern, yaitu memori. Kita tidak hanya akan membahas wujud fisiknya, tapi juga menyelami struktur, klasifikasi, hingga bagaimana teknologi memori ini berevolusi dari masa ke masa. Harapannya setelah presentasi ini teman-teman dan semuanya bisa memahami bagaimana sistem komputer mengatur sumber daya di balik layar. Sebelum masuk ke jenisnya, kita harus tahu apa tugas utama dari memori tersebut. Dalam sistem komputer, memori adalah sumber daya krusial yang dialokasikan dan dipakai bersama oleh banyak proses yang sedang aktif. Jadi bayangkan memori itu seperti sebidang tanah luas yang harus dibagi-bagi untuk berbagai bangunan. Tugas manajemen memori adalah bertindak sebagai tata kota. Ia memastikan setiap program, entah itu browser, code editor, atau sistem operasi itu sendiri mendapatkan ruangnya masing-masing tanpa saling tumpang tindih atau tabrakan. Jika manajemen ini gagal, sistem kita akan crash atau akan terjadinya blue screen. Oke, baik, lanjut ke hierarki memori komputer atau tingkatan dari memori komputer itu sendiri. Jadi, memori dalam komputer itu memiliki kasta atau hierarki dari yang paling cepat hingga yang paling lambat kapasitas penyimpanannya. Untuk yang paling cepat sendiri, pertama-tama itu ada cache memori. Ini adalah memori yang super cepat yang letaknya itu di dalam atau sangat menempel dengan prosesor L1, L2, L3. Tugasnya yakni menyimpan instruksi yang paling sering diakses. Lalu memori yang tingkatannya kedua paling cepat yakni memori utama atau RAM, Random Access Memory, yakni tempat penyimpanan sementara untuk program dan data yang sedang aktif dieksekusi oleh CPU. Sifatnya volatile yang nanti akan kita bahas lebih dalam. Lalu yang terakhir, yakni yang paling lambat, ada memori sekunder. Memori sekunder itu contohnya itu seperti HDD atau hard disk dan juga SSD. Ini adalah penyimpanan permanen berkapasitas besar. Kecepatannya itu sangat lambat dibanding RAM, tapi ada tapinya ini. Tapinya itu memori sekunder ini bisa menyimpan data secara permanen. Jadi kalau misal sewaktu-waktu mengerjakan tugas terus mati listrik, datanya itu tidak akan hilang. Berbeda dengan RAM. RAM ini kalau misal kita sedang mengerjakan tugas lalu tiba-tiba mati listrik, tugasnya kita itu akan hilang karena RAM ini hanya penyimpanan sementara. Cache memori ini adalah dua konsep yang sangat jenius. Kenapa kita butuh L1, L2 dan L3 sih? Padahal kita sendiri sudah punya RAM. Jadi bayangkan prosesor itu seperti koki ahli di dapur dan data adalah bahan masakannya. L1 cache itu ibarat kantong celemek si koki. Sangat kecil kapasitasnya, tapi dia bisa mengambil bumbu dari situ dalam sepersekian detik. L2 cache itu ibarat meja dapur di depannya, sedikit lebih besar dan butuh 1-2 langkah kecil untuk mengambil sayuran. Jadi masih butuh waktu sedikit, sangat kecil waktunya. Lalu L3 cache itu ibarat kulkas besar yang ada di pojok ruangan dapur. Jadi butuh waktu untuk melangkah dari tempat masaknya atau di kompor menuju si kulkas di ruangan dapur tersebut. Sedangkan RAM itu ibarat gudang bahan makanan di lantai bawah. Jadi kalau kita ingin mengaksesnya ya lumayan butuh waktu.
Dan memori sekunder atau hard disk dan SSD itu ibarat pasar swalayan yang letaknya beda gedung. Jadi kesimpulannya, sistem komputer dirancang agar CPU sebisa mungkin tidak usah jauh-jauh ke RAM apalagi ke SSD untuk mengambil instruksi. Jadi semakin sering data ditaruh di cache, komputer kita akan terasa semakin instan dan tidak lagging. Lanjut ke memori internal, ada ROM dan RAM. ROM sendiri kepanjangannya yakni Read Only Memory, berfungsi untuk menyimpan program dasar yang berasal dari pabrik, firmware atau BIOS. Sesuai namanya, data di ROM hanya bisa dibaca dan tidak hilang saat listrik mati atau non-volatile. Jadi ROM sendiri ini sebenarnya hanya bisa dibaca tidak bisa ditulis atau kita ubah-ubah. Karena memang dari pabriknya dibuat seperti itu agar sistem OS dari pabrikannya tidak diubah-ubah. Sebenarnya bisa sih diubah-ubah, cuman agak sulit gitu. Dan non volatile ini artinya kalau tiba-tiba listriknya mati, data yang tersimpan itu tidak akan hilang. Oleh karena itu, kenapa program dasar yang dari pabrik itu ditaruh di ROM agar tidak hilang. Sedangkan RAM adalah kepanjangannya Random Access Memory, merupakan ruang kerja utama yang digunakan untuk menyimpan data dan program aplikasi yang sedang berjalan. Data dapat ditulis dan dihapus dengan cepat, namun akan hilang jika data terputus, dalam artian volatile. Jadi saat kita sedang mengerjakan tugas dan belum sempat kita save, belum sempat kita simpan, tiba-tiba listriknya mati, tugas yang kita kerjakan itu akan hilang. Karena random access memory ini, RAM ini hanya menyimpan sementara. Seperti itu. Klasifikasi manajemen memori. Bagaimana sistem mengatur meja kerja yang tadi? Ada beberapa klasifikasinya. Ini yang pertama itu berdasarkan kapasitas dan swapping. Ada memori nyata yang mana sistem dibatasi murni oleh fisik RAM yang terpasang. Hanya proses utama yang bisa dimuat. Lalu ada memori maya swapping. Tidak dibatasi kapasitas fisik. Sistem memindahkan swap sebagian memori ke disk untuk memberi ruang bagi proses lain, seolah-olah memorinya itu tak terbatas. Lalu ada manajemen memori berdasarkan alokasi ruang. Ada alokasi kontinu atau berurut, metode simple dan cepat di mana program dialokasikan pada blok memori yang bersebelahan, sering menyebabkan pemborosan ruang. Untuk efisiensi ada alokasi non-kontinu, di mana program dipecah-pecah menggunakan teknik paging atau segmentasi dan diletakkan secara melompat-lompat untuk menyesuaikan ruang kosong. Nah, pada swapping manajemen memori swapping ini kadang-kadang ditemukan masalah yang bernama tracing. Apa sih tracing itu? Jadi tracing itu terjadi ketika kita membuka puluhan tab di Chrome, lalu membuka berbagai aplikasi seperti code programmer, game, dan banyak software-software lainnya secara bersamaan. Nah, itu akan terjadi PC kita akan nge-freeze, kursor patah-patah, dan lampu indikator hard disk berkedip-kedip gila-gilaan. Nah, inilah tracing. Jadi tracing itu terjadi ketika RAM fisik kita sudah benar-benar kehabisan nafas dan sistem operasi terlalu sibuk memindah-mindahkan data. Jadi sistem operasinya bukannya menjalankan program, mengeksekusi program, tapi sistem operasinya ini malah sibuk memindah-mindahkan data dari memori yang nyata ke virtual memory. Untuk solusinya sendiri yakni upgrade RAM.
Tapi ada salah satu solusi, yakni menutup sebagian aplikasi yang kita buka. Teknologi penyegaran RAM. Jadi tidak semua RAM itu sama, ada teknologi yang bernama DRAM dan SRAM. DRAM sendiri yakni Dynamic RAM atau Random Access Memory, merupakan jenis RAM yang paling umum digunakan pada PC dan laptop modern. Konstruksinya lebih sederhana dan padat, namun data di dalamnya perlu disegarkan atau di-refresh oleh CPU ribuan kali per detik agar informasinya itu tidak hilang. Ada juga SRAM, Static Random Access Memory, jauh lebih cepat dan lebih mahal dibandingkan DRAM. SRAM menyimpan data secara statis tanpa memerlukan sinyal penyegaran selama ada daya. Biasanya digunakan dalam kapasitas kecil sebagai memori cache L1 atau L2 atau L3 pada prosesor. RAM juga berevolusi sesuai kebutuhan fisiknya. Ada LPDDR dan GDDR untuk mobile dan visual. LPDDR low power adalah RAM hemat energi dengan voltase sangat rendah, dirancang khusus untuk smartphone, tablet, dan laptop tipis. Jadi di HP kita itu memakai LPDDR. Lalu ada juga GDDR, graphics, RAM berbandwidth super tinggi yang dioptimalkan khusus untuk kartu grafis GPU guna merender data visual yang berat. Biasanya GDDR ini digunakan oleh laptop kelas atas atau biasanya laptop gaming. Biasanya digunakan untuk render yang berat-berat seperti tugas video, render 3D atau untuk ngegame. Nah, itu pakai RAM dengan GDDR. Lalu untuk keamanan level server ada RAM ECC, Error Correcting Code, yakni mampu untuk mendeteksi dan memperbaiki korupsi data internal secara otomatis. Wajib digunakan pada server demi keandalan tinggi. ECC ini biasanya digunakan pada server jaringan, jadi jarang untuk digunakan pada gadget pribadi seperti HP atau laptop. Lalu ada non-ECC. Non-ECC adalah RAM standar untuk menggunakan PC harian, tidak memiliki fitur deteksi dan koreksi kesalahan data. Nah, jenis RAM ECC ini yang non-ECC ini yang sering kita gunakan sehari-hari. Evolusi perkembangan teknologi DDR SDRAM. DDR jadi RAM sendiri dimulai dari DDR1 muncul pada tahun 2000 dengan transfer data ganda atau double data rate pertama dengan kecepatan 200 sampai 400 mega transfer per second pada 2,5 volt. Apa sih MT ini? Kalau teman-teman perhatikan di brosur spesifikasi laptop, angka kecepatan RAM sering ditulis dengan MT per second. Misalnya DDR4 3200 MT per S atau DDR5 4800 MT per S. Apa itu MT per S ini? Ini adalah singkatan dari mega transfer per second. Jadi dulu memori itu diukur dengan MHz atau megahertz. Tapi huruf pertama di DDR adalah double. Artinya inovasi terbesar dari RAM ini adalah kemampuannya mentransfer data pada siklus naik dan turun dari sebuah gelombang clock. Jadi RAM yang berjalan di clock fisik 1600 MHz karena dia double data rate, secara efektif dia melipat gandakan transfernya menjadi 3200 mega transfer per second. Ini adalah efisiensi arsitektur yang sangat luar biasa tanpa harus menaikkan voltase secara ekstrim.
Lalu ada DDR2 yang dirilis pada tahun 2004, menawarkan bandwidth lebih tinggi dan konsumsi daya turun ke 1,8 volt. Dilanjut dengan DDR3 menjadi standar populer dengan voltase sekitar 1,5 volt, performa stabil untuk harian. Lalu ada DDR4 dominan sejak 2014. Tegangannya hanya 1,2 volt dengan kecepatan standar hingga 3200 mega transfer per second. Lalu yang terakhir ada DDR5. Ini adalah RAM yang digunakan pada sekarang ini, generasi terbaru ya, pada tahun 2020 ke atas, dengan kecepatan masif mulai dari 4800 mega transfer per second pada tegangan super rendah, yakni 1,1 volt. Standar baru DDR5. Perkembangan RAM DDR5 menjadi sebuah standar baru di dunia IT, ditandai dengan lompatan clock speed yang sangat masif, dimulai dari 4800 mega transfer per second hingga sanggup menembus di atas 8000 mega transfer per second untuk kebutuhan ekstrim seperti gaming, rendering 3D, video editing, dan lain-lain. Teknologi ini menawarkan efisiensi daya melalui PMIC on module atau pengatur daya langsung di keping memori dan fitur ECC internal untuk menjaga stabilitas di kecepatan ultra tinggi. DDR5 kini menjadi standar wajib untuk menangani beban kerja komputasi berat, gaming tingkat atas, dan pemrosesan AI atau Artificial Intelligence. Kesimpulan Kesimpulannya, memori bukan hanya sekedar tempat menaruh file. Ia adalah orkestrasi kompleks dari manajemen ruang, hierarki kecepatan, dan evolusi sirkuit elektronik yang memungkinkan sistem komputer berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang ataupun tutur kata yang salah dari saya. Mohon dimaafkan. Cukup itu saja. Jangan lupa subscribe dan like videonya, dan jangan lupa klik lonceng untuk tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari saya. Mungkin itu saja. Saya Muhammad Ghazwan Caesarian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.